1 Mei, buruh di seluruh dunia memperingatinya sebagai Hari Buruh atau May Day. Demikian pula di Indonesia. Namun tak seperti di negara lain, buruh di negeri ini masih berjuang untuk masalah yang begitu mendasar, mulai dari masalah upah murah, jaminan kesehatan, hingga kebebasan berserikat. Peringatan May Day pun seolah berulang dari tahun ke tahun dengan isu klasik yang sama. Meski ada skema kenaikan setiap tahun, kenaikan upah buruh di negeri ini seolah tak ada artinya karena dihantam kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak berpihak pada mereka, seperti kenaikan harga BBM. Kapankah peluh atau keringat buruh di negeri ini akan dihargai dengan selayaknya? Pemirsa, seputar Indonesia Spesial selama setengah jam ke depan akan menyoroti murahnya peluh buruh. Bersama saya, Tasya Syarif. May Day, 1 Mei 2015, puluhan ribu buruh berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno, menikmati suguhan pentas musik. Namun demo buruh bukanlah soal menonton konser musik, ada yang lebih substansi. Dari depan Istana Negara hingga daerah-daerah, buruh pabrik dari berbagai jenis industri turun ke jalan. Para buruh meminta suara mereka didengar, suara tentang apa yang mereka alami selama ini. Suara tentang susahnya memperoleh hak-hak sebagai pekerja, susahnya untuk sekedar hidup layak, bahkan suara tentang susahnya mereka untuk bersuara. Pada hari ini kami meminta pada Bapak Presiden untuk bisa melakukan langkah-langkah mensejahterakan para pekerja. Kami butuh upah yang layak, kami butuh harga yang murah yang bisa dipenuhi kita. Kami butuh hidup yang layak, kami butuh pensiun yang layak. Oleh karena itu Bapak Presiden akan segera melakukan langkah-langkah. Dan kami minta kepada menteri-menteri yang tidak mampu mensejahterakan kerja untuk segera diganti. Upah yang di DKI Jakarta itu sudah jatuh di bawah daerah penyangga. Dan kemudian pemerintah tidak bisa mengendalikan inflasi, tidak bisa mengendalikan harga-harga, dan kemudian akhirnya buruh DKI Jakarta dan juga sekitarnya tidak bisa mengenyam upah yang sudah dia dapatkan di tahun kemarin. BPJS kami meminta segera, BPJS kami meminta segera diperbaiki. Ya. Selama ini gimana Bang? Ya, untuk BPJS di tataran implementasinya, artinya rumah sakitnya dan paskesnya. Saya berharap pemerintah memperhatikan fasilitas kesehatan pertama dengan rumah sakit harus ditambah. Di sini sudah jelas tertera yang kita usung selama ini. Ada pengurusan outsourcing. Terusnya lagi, jangan sampai upah 2 tahun sekali. Karena 1 tahun sekali aja kita udah sering ya susah ya, apalagi 2 tahun sekali kita akan lebih gimana lagi lebih susah lagi dengan kenaikan yang setiap tahun bisa beberapa kali seperti itu. Jogja istimewa, akan tetapi buruhnya apakah istimewa kawan-kawan? Buruhnya upahnya di bawah upah minimum kawan-kawan. Sistem kerja kontrak outsourcing juga masih merajalela di Jogja kawan-kawan. Sepakat kita tolak kawan-kawan. Tadi ada 100 lebih, sekarang cuma ada 50 orang. Pada kemarin kita hanya untuk kepentingan nasional kawan-kawan buruh sejahtera. Buruh sejahtera. Kesatuan kita hanya kasus-kasus PHK kawan-kawan. Dibandingkan dengan beban kerja. Tak hanya buruh, kalangan pekerja media pun ikut bersuara. Isu yang terbaru sekarang di media massa adalah konvergensi media. Bagaimana kawan-kawan jurnalis bekerja di lapangan dengan berlebihan jam kerja, kemudian dengan beban kerja yang berlebih. Tidak hanya mencatat, tidak hanya mewawancarai, tetapi juga memfoto, tetapi juga membuat video, tetapi juga membuat berita untuk televisi. Betul kan jurnalis? Tetapi apa yang didapat oleh kawan-kawan jurnalis? Upah yang sampai hari ini belum layak dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berlebihan. Betul kawan-kawan jurnalis? Kawan-kawan
hari ini kami jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen, dari pewarta foto Indonesia, dari Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia, sama-sama bersolidaritas dengan kawan-kawan buruh bahwa kita sama-sama memperjuangkan upah yang untuk mensejahterakan hidup kita. Betul kawan-kawan? Melawan kebijakan upah murah, menolak kenaikan upah minimum 5 tahun sekali, meminta kenaikan upah minimum tahun 2016 sebesar 30-32%, dan kemudian meminta KHL dirubah menjadi 84 item. Yang kedua, meminta pemerintah menjalankan jaminan pensiun wajib Juli 2015 dengan manfaat pensiun didapat 60% seperti PNS dari upah terakhir, bukan 25% dari upah terakhir. Yang ketiga adalah jaminan kesehatan, anggarannya ditambah supaya tidak ada lagi orang ditolak berobat di rumah sakit melalui APBN, yaitu yang dikenal dengan penerima bantuan iuran untuk orang miskin, yaitu kita minta naik anggaran sampai 30 triliun. Yang keempat, menghapuskan sistem kerja outsourcing, termasuk sistem kerja outsourcing di BUMN. BUMN selama ini belum ada yang dihapus sistem kerja outsourcingnya. Yang kelima, menolak kenaikan harga BBM, LPG, dan tarif listrik, karena mengakibatkan daya beli buruh jadi turun, daya beli masyarakat jadi turun. Karena itu kita minta Pak Presiden Jokowi untuk tidak melaksanakan harga BBM, harga LPG, harga listrik dalam mekanisme pasar. Kita tolak itu, karena mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat menjadi turun. Meminta pemerintah menurunkan harga-harga barang yang sekarang sudah melambung tinggi. Dan yang terakhir, kami mengkampanyekan di seluruh dunia bersama Konfederasi Serikat Buruh seluruh dunia, yaitu End Corporate Greed. Hentikan keserakahan daripada perusahaan-perusahaan korporasi multinasional yang membayar upah murah, memberi kesejahteraan yang terbatas. Orang pinggiran, oh ya, oh. Ada di trotoar, oh ya, oh. Ada di bis kota, oh ya, oh. Ada di pabrik. Karena itu aksi May Day ini adalah aksi untuk mengingatkan pemerintah, mengingatkan pengusaha agar memastikan hak-hak buruh yang diperjuangkan terus-menerus dari mulai 10 tahun yang lalu itu didengar. Sampai hari ini pemerintahan yang ada, Pak Jokowi JK, belum memenuhi harapan buruh yang tadi saya sebut dengan isu-isu yang diperjuangkan kaum buruh. Karena itu kalau ini tidak didengar, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi mogok nasional pada bulan November 2015 ini, akan melibatkan lebih dari 2 juta buruh di seluruh Indonesia. Ya kalau kita sih berjuangnya biar nggak ada outsourcing, terus karyawan kontrak. Aktivitas sehari-hari seperti memasak dan memandikan anak dilakukan Dahlia setiap pagi. Sebagai pendatang di kota Jakarta yang keras, Dahlia, buruh sebuah pabrik garmen, harus pintar-pintar membagi waktunya sebelum berangkat bekerja. Di rumah kontrakan sederhana ini, Dahlia hidup bersama suami dan 2 anaknya. Bekal ijazah sekolah menengah pertama hanya mampu mengantar Dahlia dan suaminya bekerja sebagai buruh di kawasan Cakung, Jakarta sejak 22 tahun lalu. Bagi Dahlia dan suaminya, penghasilan tak lebih dari 6 juta per bulan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya pendidikan, sewa rumah, hingga pengeluaran sehari-hari membuatnya harus putar otak agar bisa bertahan hidup. Kenaikan upah yang belum lama diterimanya tak sebanding dengan pengeluaran keluarga setiap bulan. Tergantung manajemen masing-masing, tergantung kebutuhan keluarga masing-masing, kan pengeluaran kan orang berbeda ya. Kayak saya kan anak 2, uang jajan aja nggak cukup 5.000 mas sehari, ya kan? Pengeluaran itu belum saya transport ke PT, belum makan siang aja saya pagi sarapan bawa dari rumah. Itu untuk mencukupin kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi kalau kita nggak pinter-pinter,
ya bebelit utang gitu, tinggal di Jakarta. Seperti buruh lain yang berasal dari daerah, Dahlia berkeinginan kuat merubah nasibnya. Ia pun harus merantau ke kota besar seperti Jakarta yang menjanjikan lebih banyak kemungkinan. Kalau kita kayak saya suami kan baratnya wira swasta juga. Kalau saya pulang kampung, baratnya kalau di kampung kan mayoritas tani ya. Kita bertahan jadi buruh itu karena apa ya? Sama aja gitu kan. Penghasilan kalau kayak di sini juga, kalau di kampung kita juga nggak mau ngerepotin orang tua. Kalau di sini kan karena saya udah punya suami, udah punya anak, jadi apapun yang terjadi ikut suami gitu. Dahlia adalah salah satu potret dari jutaan buruh di Indonesia. Daya beli yang makin rendah di tengah tingginya biaya hidup membuat mereka tak pernah menikmati kesejahteraan. Pemerintah nggak memikirkan buruh-buruh rakyat yang kecil gitu, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi pemerintah juga semena-mena bikin keputusan gaji 5 tahun sekali naik gitu kan, bagaimana kayak gitu ke rakyat yang kecil kan, terutama ya buruh gitu kan. Hari Buruh kembali menjadi momentum bagi para pekerja di sektor informal ini untuk terus menyuarakan tuntutannya. Ya kalau kita sih berjuangnya biar nggak ada outsourcing, terus karyawan kontrak. Nah itu kan ada isu yang gaji 5 tahun sekali naik, itu yang harus kita rantas gitu Mas. Akhir tahun 2014, upah buruh di ibu kota Jakarta dan daerah mengalami kenaikan dari Rp2.153.400 menjadi Rp2.171.400 atau naik 1,11%. Namun demikian, menurut Badan Pusat Statistik, secara real upah buruh mengalami penurunan sebesar 3,23%. Daya beli buruh turun karena faktor-faktor seperti inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP dalam 3 tahun terakhir secara nasional mengalami penurunan. Pada tahun 2013, UMP naik 19,10%. Tahun 2014, rata-rata UMP kenaikannya turun menjadi 17,44%. Untuk tahun 2015 ini, secara nasional kenaikannya hanya 12,77%. Makin lemahnya kesejahteraan buruh juga tergambar dari makin besarnya indeks Gini dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik BPS, indeks Gini atau Indeks Pemerataan Pendapatan di Indonesia tahun 2013 adalah 0,413. Indeks yang mengindikasikan adanya kesenjangan dan ketimpangan ini naik cukup signifikan dari angka 0,35 di tahun 2008 dan 0,38 di tahun 2010. Kebijakan perburuhan di Indonesia itu lebih berpihak kepada industri daripada ke kesejahteraan buruh. Hari Buruh Internasional 1 Mei atau May Day di Indonesia menjadi hari libur nasional. Sebagian buruh seperti pada peringatan sebelumnya tetap menyampaikan aspirasi dan berbagai tuntutan. Kesejahteraan menjadi impian sekaligus tuntutan buruh dari tahun ke tahun. Tidak banyak harapan buruh selain ingin hidup layak. Sayangnya, keinginan itu sulit terwujud. Dari pangan, sandang, hingga papan masih pas-pasan. Bahkan untuk menjangkau memiliki papan atau rumah sebagai tempat tinggal layak,
bagi sebagian besar buruh seperti mimpi. Karena pendapatan setiap bulan nyaris tidak mungkin untuk mencicil rumah sangat sederhana sekalipun. Memang setiap tahun ada kenaikan upah buruh, namun kenaikan upah buruh selama ini tidak berimbang dengan melambungnya berbagai harga kebutuhan sehari-hari. Sehingga mimpi untuk hidup sejahtera pun makin jauh dari kenyataan. Namun dari pihak pengusaha justru menilai kenaikan upah buruh Indonesia sudah tinggi. Bahkan tuntutan kenaikan upah oleh buruh setiap tahun dianggap sudah tidak tepat lagi. Kalau kita hitung selama 5 tahun terakhir ini mungkin rata-rata sudah di atas 20%. Ya kan, bahkan ada beberapa daerah yang kemarin saja beberapa daerah naiknya sampai 50% seperti Purwakarta. Itu mana mungkin yang namanya padat karya bisa bertahan kan? Yang padat modal pun juga sekarang ini dari awal mereka sudah mendesain seluruh kegiatan operasionalnya itu adalah tidak menggunakan banyak tenaga manusia kan. Nah ini kan akhirnya rugi kan bangsa kita juga. Industri padat karya yang karena yang lalu-lalu tuntutannya itu udah sedemikian tinggi mengenai upah minimum, maka industri padat karya itu sudah bergeser ke Vietnam sekarang. Jadi Vietnam, Myanmar, Kamboja itu mereka sangat menikmati perkembangan ini dan ekspor mereka juga sangat tinggi sekali. Namun benarkah klaim bahwa upah pekerja kita sudah tinggi? Data dari Numbeo, situs database ekonomi terbesar yang menyoroti berbagai indikator ekonomi dunia, berkata lain. Upah pendapatan pekerja Indonesia dibanding negara ASEAN lainnya berada di urutan 3 terbawah dari 10 negara lainnya. Myanmar dan Vietnam yang disebut sebagai negara tempat larinya industri padat modal, justru upah rata-ratanya berada di atas Indonesia masing-masing dengan upah minimum 4,5 dan 3,7 juta rupiah. Indonesia dengan 3,67 juta per bulan ada di posisi 3 terbawah, sedikit lebih baik dari Kamboja dan Laos. Lebih ekstrim lagi, upah buruh Indonesia jauh tertinggal dibanding Singapura 35,8 juta rupiah per bulan. Kemudian Brunei Darussalam 16 juta rupiah. Bahkan Malaysia yang berada di urutan ketiga dengan pendapatan rata-rata hampir 12 juta rupiah per bulan. Saat ini buruh Indonesia harus bersiap menelan pil pahit karena Kementerian Perindustrian justru mempersiapkan penetapan upah bagi buruh dengan kenaikan 5 tahun sekali. Padahal dengan kenaikan upah yang diberikan setiap tahun, yang itu pun seringkali harus disertai demo, penghasilan buruh tak juga bisa menutup untuk sekedar hidup layak. Berbeda lagi dengan Kementerian Ketenagakerjaan mempersiapkan kenaikan upah buruh setiap 2 tahun sekali, meski belakangan dibantah. Upah 5 tahun sekali itu tidak benar. Jadi yang sekarang ini sedang diproses oleh pemerintah adalah RPP pengupahan yang di dalamnya salah satu poin krusialnya adalah soal formula mengenai kenaikan upah. Nah, kenapa formula kenaikan upah ini menjadi penting? Karena secara prinsip begini, bahwa upah buruh itu harus naik setiap tahun. Bukan di situ. Isu utama soal upah itu adalah bagaimana agar kenaikan upah itu bisa predictable gitu. Satu sisi dia bisa predictable, pada sisi yang lain dia cukup fair gitu buat teman-teman pekerja itu. Makanya posisi saya adalah mendorong agar kenaikan upah itu berlangsung setiap tahun dengan sebuah formula yang jelas gitu. Karena kalau Direktur Migran Care Anies Hidayah menilai upah minimum bagi buruh di Indonesia meski ada kenaikan belum mampu memberikan jaminan untuk hidup layak. Apalagi komponennya belum ada kesepakatan yang sama antar pengambil keputusan, terutama pemerintah dan pengusaha. Kebijakan perburuhan di Indonesia itu lebih berpihak kepada industri daripada ke kesejahteraan buruh. Jadi aturan-aturan perundang-undangan ketenagakerjaan itu lebih banyak justru memposisikan buruh itu sangat rentan. Justru mereka berada pada posisi kontrak lebih mudah, kemudian outsourcing dan lain sebagainya, sehingga itu yang memposisikan buruh selain upahnya rendah juga rentan tidak mendapatkan hak-hak yang lain. Saat ini pekerja formal, kata yang lebih halus untuk istilah buruh,
jumlahnya mencapai 47,5 juta orang. Mereka adalah rakyat negeri ini yang nasibnya harus diperjuangkan, terutama tentunya oleh pemerintah yang selama ini juga menikmati peluh buruh lewat pajak yang mereka bayar. Ya pemirsa, kalangan industri nampaknya harus mulai menghargai buruh tak lagi hanya sebagai alat produksi, namun sebagai mitra yang saling mendukung. Sementara pemerintah harus pula mengambil kebijakan yang lebih melindungi kepentingan dan kesejahteraan buruh dan tidak sekedar menjadikan buruh sebagai komoditas murah penarik investasi. Di sisi buruh, mereka tentunya juga punya kewajiban untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja dan produktivitas mereka untuk membuktikan bahwa peluh mereka memang layak dihargai lebih tinggi. Terima kasih telah menyaksikan Seputar Indonesia Spesial. Saya Tasya Syarif, sampai jumpa.